Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat siang ya. Ini tanggal, karena saya di depan komputer saya tahu hari ini tanggal berapa. Tanggal 18 bulan Februari tahun 2022. Mudah-mudahan di hari ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini hari Jumat dan kita tidak bisa ke lapangan. Saya tidak bisa menunjukkan proses pembangunan kapal apapun. Tapi di kesempatan kali ini saya sudah janji ke beberapa teman-teman yang berkomentar kemarin. Ada komentarnya itu yang bertanya, ada yang menanggapi, ada yang memberikan revisi. Itu sudah saya jawab di video-video kemarin, tapi ada beberapa komentar yang saya janjikan dengan saya buatkan video. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin coba menjawab atau menanggapi pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya ya. Jadi pertanyaan pertama ada dari Mas Fikri Maulana tentang, nantilah saya bacakan satu-satu ya. Yang jelas di video kali ini saya hanya akan fokus ke menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini saya sudah ada capture, ada 6 komentar yang akan saya tanggapi di video kali ini, dan mungkin juga akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang dia tanyakan. Dan itu ada yang berhubungan dengan kapal, ada yang berhubungan dengan sekolah dulu waktu itu. Ya tentunya meskipun sekolah kan sekolah kapal juga ya, jadi tetap berhubungan dengan kapal juga. Selamat menyaksikan. Dari 6 pertanyaan ini saya akan coba jawab dulu pertanyaan yang berhubungan dengan praktis langsung ke kapal ya. Jadi ada 6 pertanyaan, tapi di sini ada satu pertanyaan yang menarik. Beliau komen di video saya yang menjelaskan tentang pada saat ada pengukuran takbut kemarin, saya menjelaskan tentang waktu sekolah itu bagaimana dan jurusan perkapalan itu bagaimana prospek kerjanya. Nah, beliau ada pertanyaan menarik, tapi itu akan saya bahas di video terakhir nanti. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rian Jo Channel ya, Rian Jo Channel. Halo Pak, mau tanya pekerjaan pengawas proyek pembangunan kapal apa saja? Jadi di proyek pembangunan kapal itu kalau kita bicara pengawas ya, artinya mengawasi pekerjaan itu, kita ada dua, ada dari internal dan ada dari eksternal. Dari internal yaitu di situ ada foreman. Sudah saya jawab sih, ada foreman, fitter, ada foreman las dan QC. Jadi fitter ada foremannya, ada pengawasnya. Jadi ketika konstruksi itu dipasang oleh fitter di lapangan itu ada pengawasnya, dan tentunya pengawasnya adalah foreman fitter, dan beliau itu biasanya juga ikut bekerja di situ sekaligus jadi pengawas. Mengawasi artinya kesesuaian antara yang terpasang dengan yang didesain. Itu foreman fitter. Kemudian ada, ini masih bicara internal ya, ada foreman welding. Di sini sangat penting. Sering saya sampaikan bahwa kenapa pengelasan itu sangat penting di konstruksi kapal atau di konstruksi apa saja ya yang ada pengelasannya. Welder itu sangat penting. Saya tidak bicara penting yang bagaimana ya, yang jelas di aturan dalam pembangunan sebuah kapal tidak pernah diminta sertifikat fitter atau tidak pernah diminta sertifikat atau kualifikasi dari fitter atau yang merakit kapal, tapi selalu diminta welding certificate, welder certificate. Itulah kenapa saya sampaikan di sini bahwa pengelasan ini sangat penting, karena di situ pengaruhnya ke konstruksi itu sangat banyak ya, sangat penting di situ. Meskipun konstruksinya sudah dihitung sesuai dengan aturan, kekuatannya sudah memenuhi segala macam, tapi kalau pengelasannya tidak bagus akan sangat berakibat buruk ke kapal itu. Makanya di situ ada welding dan juga ada welding inspector, kemudian ada QC. Jadi di pengelasan ini ada dua orang atau dua komponen yang sangat penting, yaitu welding inspector yang dia bisa membuat WPS, tata cara pengelasan atau prosedur pengelasan. Kemudian setelah dilakukan pengelasan ada namanya QC, quality control, dan dia lebih fokus, dia memang fokusnya ke konstruksi juga ya, jadi pemasangan material komponennya, kemudian pemasangan konstruksinya harus sesuai, tapi dia lebih fokusnya biasanya QC itu ke pengelasan. Jadi dia betul-betul memperhatikan pengelasan dari cacat lasnya seperti apa, kemudian pengelasannya, penetrasinya itu akan sangat diperhatikan. Itu dari segi pengawas intern. Jadi ada itu tadi pengawas fitter, ada QC, ada pengawas pengelasan. Kemudian ada pengawas eksternal, yaitu dari otoritas dan kelas. Jika kapal ini kita kelaskan, maka akan ada pengawasan dari surveyor kelas, dan juga tidak dikelaskan, ada pengawasan hanya dari otoritas pelabuhan. Seperti itu Mas. Jadi ada dua komponen besar pengawasan dalam pembangunan kapal. Ada satu lagi
superintendent, biasanya pemilik kapal yang pembangunan kapal gede-gede itu dia ada mengirim superintendent, yaitu pengawas dari pemilik kapal. Ada 3 ya. Dan yang ketiga ini tadi termasuk intern juga. Ketika kapal itu dibangun oleh perusahaan pelayaran itu sendiri, maka QC atau superintendent ini bisa dari perusahaan itu. Jadi ya intinya tetap ada 2 lah, internal dan eksternal, seperti itu Mas. Kemudian berikutnya dari Pak Pujamurti atau Om Pujamurti ini, beliau habis melihat video saya yang mana saya lupa. Mas, untuk tangki kargonya terutama untuk mengatasi guncangan, apakah yang diangkut adalah benda cair? Apalagi yang diangkut adalah benda cair. Untuk mengatasi guncangan cairan tersebut, bagaimana mengatasinya? Oke, ini hubungannya dengan free surface moment. Ada beberapa pertimbangan untuk mengurangi free surface moment ini. Jadi dan ini berhubungan dengan stabilitas juga ya. Beliau menanyakan bagaimana cara mengatasi guncangan. Yang pertama yaitu selalu memberikan memberikan catatan atau note ke kru kapal atau yang menjalankan kapal itu bahwa untuk menjaga stabilitasnya bagus, catatan kapal tidak boleh dimuati, terutama tanker ya, tidak boleh dimuati dengan kondisi tangkinya separuh, ya, tangkinya separuh. Itu cara mengurangi free surface moment atau guncangan itu tadi. Jadi bukan diusahakan ya, diharuskan kapal itu dimuati dalam kondisi, selalu dalam kondisi full atau kosong. Jangan pernah muat kapal tanker itu dengan muatan separuh. Ketika terpaksa memang direncanakan bahwa kapal ini nanti akan ada kemungkinan dia muat dengan muatan separuh, maka di desain itu harus ditambahkan ada namanya swoosh bulkhead. Swoosh bulkhead ini untuk mengurangi free surface moment itu. Jadi ini berhubungan juga dengan pertanyaan berikutnya nanti mungkin tentang sekat ya. Itu ada swoosh bulkhead untuk mengurangi guncangan. Jadi yang pertama yaitu tadi mengusahakan atau memaksimalkan bahwa muatan itu dia harus full 98% muatan, tidak boleh kurang dari 80 atau 70 bahkan 50% tidak boleh. Sebenarnya ada cerita panjang, waktu itu ada pertanyaan, saya pernah ikut seminar bukan seminar ya, ada pelatihan apa gitu di Pertamina. Ada surveyor dari bukan NK, mana kemarin, sebentar saya ingat dulu. Ada surveyor dari NK memberikan pertanyaan ke audiens waktu itu. Jadi ada kasus, ada kapal sedang STS loading, kemudian di sela-sela loading itu, pada saat loading itu kita tahu ya STS itu di tengah laut. Dan pada saat loading itu ada di Navteq ada berita cuaca bahwa sekian jam atau beberapa menit ke depan itu akan terjadi cuaca buruk. Dan waktu itu muatannya loadingnya baru separuh. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh kapten antara kapal mother vesselnya dengan kapal yang diisinya? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia berhenti? Apakah dia lanjut? Nah, itu ada pertanyaan. Jadi di situ jawaban yang benar adalah harus dilanjut. Karena apa? Karena kita tahu nanti akan ada gelombang besar atau ada badai, dan kita tahu tanker ini tidak boleh dimuati separuh, maka dia harus terus melanjutkan ngisi sampai dia dalam kondisi full. Jadi untuk menjaga amannya bahwa kapal yang tadinya masih separuh itu, karena kita masih ada waktu sekian jam atau sekian menit ke depan, diusahakan dia muatannya itu full, jangan sampai muatan separuh, itu akan sangat berbahaya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Zulkifli, ya ini berhubungan dengan swoosh bulkhead tadi ya. Jadi beliau bertanya, Pak, aku mau bertanya, ini bahasanya kayak anak SD, aku Pak gitu. Pak, aku mau bertanya, apakah dinding yang dipasang secara melintang di bawah main deck sampai ke bottom, jika dilengkapi dengan pintu otomatis kedap air, apakah dinding itu bisa disebut dengan bulkhead? Oke, jadi ada video yang pernah saya upload, nanti saya kalau tidak salah udah saya kasih ini ya. Oh belum, nanti saya kasih linknya ya. Jadi ada video saya membahas mengenai jenis-jenis sekat di kapal. Jadi sekat itu ada beberapa macam, saya udah pernah sampaikan juga di akun media sosial saya, TikTok ya. Jadi di situ ada 2 sekat di kapal, itu ada 2 jenis sekat, yaitu sekat melintang dan sekat memanjang. Dan dari sekat-sekat tadi itu ada beberapa jenis juga, yaitu watertight bulkhead dan swoosh bulkhead. Ada collision bulkhead, ada sekat tubrukan, tapi kita tidak bicara sekat tubrukan dan sekat apa ya. Yang jelas di situ ada watertight bulkhead dan swoosh bulkhead. Watertight bulkhead itu adalah sekat yang benar-benar kedap,
dia untuk memisahkan satu kompartemen dan yang lainnya. Ada namanya swoosh bulkhead yang saya sampaikan tadi. Sekat itu sekat plat utuh tapi dia di lubang-lubang. Ya, tujuan pemasangan sekat itu adalah untuk mengurangi permukaan bebas atau free surface moment itu tadi. Jadi kalau misalnya sekat sampean yang dari bawah dari main deck sampai ke bottom tadi tapi dikasih pintu dan pintunya kedap, selama pintunya kedap dia disebut dengan sekat kedap. Kalaupun dia pintunya tidak kedap, misalnya yaitu tadi untuk orang akses, itu bisa disebut sekat juga tapi namanya swoosh bulkhead atau sekat apa ya bahasa Indonesia swoosh itu. Saya kurang ngerti sih bahasa Indonesia itu. Ya pokoknya swoosh bulkhead lah. Ada swoosh bulkhead dan ada watertight bulkhead. Seperti itu, Mas. Pertanyaan berikutnya dari Mas Brivo Ravanki ya. Izin bertanya, untuk tinggi superstructure dan deck house untuk sekarang tinggi rata-rata dan minimalnya berapa ya? Itu ada aturan baru, Mas ya, dari STCW ya. Jadi ada aturan mengenai luasan area dari kamar ABK. Itu ada aturannya, cuma di aplikasi sekarang itu paling minimal paling rendah itu 2,2 sampai 2,4 ya. Kalau kita lebih dari itu pertimbangannya nanti ada di severe wind and rolling karena dia akan pengaruh ke stabilitas. Makin tinggi bangunan, pengaruh severe wind and rolling atau tekanan angin ketika kapal belayar itu akan berpengaruh. Jadi mungkin tingginya yaitu tadi 2,2 meter sampai 2,4 meter. Mungkin di Indonesia 2,2 meter itu sudah cukup lah ya, karena kita tahu sendiri orangnya itu ya tingginya segitu-gitu aja. Tapi kalau untuk kapal-kapal luar mungkin dia benar-benar sudah menerapkan aturan dari STCW itu, mungkin dia minimal 2,4 seperti itu, Mas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Solo Pangaribuan ya. Pressure vacuum valve, apakah ada aturan tentang batas minimal ketinggiannya dari main deck, Pak? Terima kasih sebelumnya. Nah, sudah saya jawab, yang sering saya aplikasikan yaitu dia kalau PV valve itu dia 3 meter dari main deck. Jika kapal itu ada gangway, maka diusahakan PV valve itu jauhnya minimal 2 meter dari gangway itu. Jadi ketinggiannya di aturan itu ada di rule BKI ya, Mas ya. Ada di rules BKI volume 3 section 15B ya, 15.5.2 gas freeing of cargo tank sampai ke ini venting of cargo tank. Di situ disebutkan bahwa untuk gas freeing itu 2 meter, at least itu paling tidak 2 meter, tapi biasanya kami aplikasikan itu sampai 3 meter. Dan ketika 3 meter itu tinggi ya, ketika di samping 3 meter ini tadi ada gangway, itu tidak boleh, nanti akan dihitung dari gangway ini gitu, dari gangway, bukan dari main deck. Makanya biasanya kita jauhkan sejauh 2 meter dari gangway dan ini tingginya 3 meter. Seperti itu, Mas ya, aturannya ada di BKI, Mas ya, volume 3 section section 5.2 seperti itu, Mas. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Fikri Maulana ya. Pengalaman organisasi sewaktu kuliah apa saja, Mas? Apakah memang pengalaman organisasi sangat diperlukan di dunia kerja? Oke, jadi saya cerita sedikit ya. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang dulu pada saat kuliah itu dulu mereka ini ya patuh dan rajin. Tapi ini kita tidak membenarkan, mengharuskan itu harus ini harus itu, enggak. Cuma saya cerita saja. Jadi waktu saya masuk kuliah dulu itu ada namanya pengkaderan. Tahu sendirilah kalau mungkin untuk angkatan di atas tahun 2005 atau 2006 itu mungkin tidak ada ya. Tapi di bawah itu apa tahu? Iya, sebelum tahun-tahun itu ada namanya pengkaderan. Dan tahu sendiri pengkaderan itu kayak pelonco-pelonco gitu. Kayak dipelonco, dibentak-bentak, disuruh ini itu sama senior ya. Nah, waktu itu saya sampai sekarang saya suka keluar keringat di telapak tangan ini. Katanya dulu itu sih jantung lemah gitu ya. Jantung lemah. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak pernah ikut yang namanya pengkaderan. Jadi teman-teman saya ada disuruh gundul, tapi waktu itu dulu saya sempat gundul karena pada saat pertemuan pertama dengan senior itu saya datang dan kedua juga saya datang. Cuma ketiganya saya tidak datang karena di situ terlalu banyak dibentak-bentak ya, mungkin bentak-bentaknya ya, bentak beneran waktu itu. Saya ikut gundul, tapi di pertemuan ketiga saya tidak ikut, saya lari. Waktu itu ada 2-3, saya bertiga dengan teman saya, Mahendra dan Ari Setiawardana dan MK Mahendra. Beliau sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan gede juga. Nah, di sini saya mau cerita berhubungan dengan pertanyaan sampean, apakah pengalaman organisasi penting, Mas? Penting sekali. Apalagi sebenarnya untuk orang-orang yang kurang pinter seperti saya. Kalau misalnya sampean pinter sekali, kemudian
tidak berorganisasi. Ada satu teman juga, beliau pinter sekali ya. Pinter sekali ya, teman-teman saya semuanya satu angkatan itu pinter-pinter, tapi ada satu yang pinter sekali, Hardiansyah namanya. Jadi beliau juga boykotter. Jadi ada 4 orang, maaf 4 orang sebenarnya, ada boykotter juga, tapi beliau pinter sehingga beliau lulus 3,5 tahun malahan. Dan dulu ancamannya ketika kita tidak ikut organisasi itu ada beberapa pelatihan seperti pelatihan Maxuf, pelatihan AutoCAD, itu kita tidak bisa ikut karena kita boykotter gitu. Nah, ada satu teman saya yang beliau ini pintar sekali, sekarang pekerjaannya di oil and gas ya, duitnya gede itu. Mudah-mudahan nonton beliau. Itu boykotter juga, tapi ya karena pintar itu tadi tidak masalah. Tapi sebenarnya untuk orang-orang seperti kita, seperti saya misalnya, yang tidak terlalu pintar ya, yang bodoh-bodoh itu, penting sekali berorganisasi. Ketika nantinya kita masuk ke dunia kerja itu, kita akan terlatih, mental kita akan terlatih. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur saya tidak pernah berorganisasi karena itu tadi boykotter. Boykotter itu artinya keluar dari sistem susunan organisasi mahasiswa yang ada di kampus gitu. Jadi tidak ada organisasi apa-apa. Jadi dulu ceritanya, saya cerita dikit ya lagi ya. Jadi dulu teman saya itu dapat pelatihan AutoCAD, dapat pelatihan Maxuf, dapat pelatihan apa saja dulu itu. Ya untungnya satu kos, dan beliau ketika sampai di kos, saya palak, ayo, karena saya tidak bisa ikut pelatihan itu, kamu sekarang ajari saya gitu. Bahkan ada ujian yang dari kampus, benar-benar ujian ya, dari pelajaran waktu itu computer aided design, yaitu belajar tentang CAD itu, AutoCAD itu nilainya lebih tinggi saya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya tidak berorganisasi ya sebaiknya berorganisasi lah, karena itu sangat penting sekali untuk menunjang kita di dunia kerja. Kita akan lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa bersosialisasi. Ya kalau misalnya orangnya seperti saya tidak pernah berorganisasi, tapi saya dikasih kelebihan bisa ngomong, kata teman saya satu lagi, kamu susuan linggis katanya. Jadi bisa ngomong, makanya ya terselamatkan dan sekarang bisa bekerja. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi kuliah, sebaiknya ikuti organisasi atau ikuti kegiatan-kegiatan yang di luar pelajaran di kampus ya. Kegiatan apa saja yang positif. Seperti itu, Mas. Oke, itu saja video kali ini. Dan di hari Jumat ini sudah setengah 12, sudah waktunya kita ke masjid ya. Dan misalnya kalau masih ada pertanyaan atau ada koreksi yang sudah saya sampaikan, silahkan sampaikan dan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan via telepon, saya selalu tinggalkan nomor telepon di beberapa video, silahkan hubungi saya. Misalnya ada perlu apa-apa, perlu gambar atau perlu survei atau perlu apa saja yang berhubungan dengan kapal, silahkan hubungi saya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan urusannya semua lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.